Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keberkahan. Sebelum kita memulai video ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan dukungan teman-teman. Jangan lupa untuk menyukai video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan update konten dari kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Rahmat dan Fajar adalah dua santri muda yang penuh semangat. Mereka berdua baru saja menyelesaikan liburan panjang dan kini harus kembali ke pesantren di kota besar. Sejak kecil, mereka diajarkan untuk menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan, tetapi mereka juga diajarkan untuk tidak takut menghadapi rintangan hidup. Hari itu, mereka menaiki kendaraan umum menuju kota besar. Sebuah perjalanan yang akan menguji ketahanan fisik dan mental mereka. Kota besar itu jauh berbeda dari desa mereka. Di desa, kehidupan terasa damai, dengan udara segar dan pemandangan hijau yang menenangkan. Namun, kota itu penuh dengan hiruk-pikuk. Gedung tinggi, kendaraan yang melintas dengan cepat, dan keramaian manusia yang tiada henti menyambut mereka. Meskipun sedikit terkejut, mereka berdua tidak gentar. Bagi mereka, yang terpenting adalah tujuan mereka, menuntut ilmu di pesantren. Setelah beberapa hari dalam perjalanan, mereka akhirnya sampai di terminal yang berada di pusat kota. Terminal itu tampak ramai, dengan berbagai jenis kendaraan yang siap mengantar penumpang ke tujuan mereka masing-masing. Namun, suasana yang ramai ini juga menyimpan potensi bahaya. Rahmat dan Fajar mulai merasa gelisah saat melihat banyaknya orang yang tampak terburu-buru, wajah-wajah keras, dan tatapan yang penuh keinginan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi mereka berusaha tetap tenang. Di tengah keramaian itu, mereka melihat sekelompok orang yang berdiri di dekat pintu masuk terminal. Mereka mengenakan pakaian hitam, dengan tato di tubuh mereka. Tampaknya mereka adalah preman jalanan yang biasa meresahkan pengunjung terminal. Fajar melirik Rahmat, sementara Rahmat memberikan senyum tipis, mencoba menenangkan temannya. Jangan khawatir, kita harus tetap fokus pada tujuan kita, kata Rahmat dengan penuh keyakinan. Namun, perasaan mereka mulai berubah saat salah satu preman mendekati mereka. Preman itu bertubuh besar, dengan ekspresi wajah yang kasar. "Halo, anak santri. Mau kemana kalian?" ditanyanya dengan suara serak, tetapi penuh ancaman. Fajar sedikit terkejut, tetapi Rahmat tetap tenang. "Kami hanya ingin melanjutkan perjalanan ke pesantren, Pak," jawab Rahmat dengan sopan. "Tidak ada niat buruk. Hanya ingin pergi ke tempat yang lebih baik." Preman itu tertawa sinis dan semakin mendekat. "Kalian tahu kan, ini bukan tempat yang aman untuk orang seperti kalian. Apa kalian pikir bisa lewat sini tanpa membayar? Semua orang di sini harus bayar untuk lewat, bahkan anak santri sekalipun." Fajar menatap Rahmat dengan cemas. Mereka tidak ingin terlibat masalah, tetapi mereka juga tidak ingin dianggap lemah. "Jika kalian butuh bantuan, kami akan dengan senang hati membantu," kata Rahmat, mencoba berbicara dengan sopan agar situasi tidak semakin buruk. Tetapi preman itu hanya tersenyum sinis. "Hahaha, kalian kira kami butuh bantuan dari orang seperti kalian? Jangan bikin masalah, anak santri. Kami tidak akan memberi jalan tanpa imbalan," ancam preman itu, semakin mendekat. Rahmat merasakan ketegangan semakin meningkat, dan dia tahu bahwa masalah ini bisa berakhir dengan buruk. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. "Kami tidak punya uang untuk memberi kalian, Pak," kata Rahmat dengan penuh ketenangan. "Tapi, kami ingin hidup damai dan tidak mencari masalah." Kata-kata ini sempat membuat preman itu ragu, tetapi akhirnya dia tertawa lagi. "Terserah kalian, anak santri, tapi jangan harap kalian bisa lewat dengan mudah di sini." Rahmat dan Fajar berjalan melewati preman-preman itu dengan hati-hati. Mereka tidak ingin memperburuk keadaan, tetapi mereka juga tidak ingin terlihat lemah. Setelah beberapa langkah, mereka merasa sedikit lega karena tampaknya preman-preman itu tidak mengejar mereka lebih lanjut. Mereka mulai menoleh ke kiri dan kanan, mencari kendaraan yang bisa mengantar mereka ke pesantren. Namun, kelegaan mereka tidak berlangsung lama. Di depan mereka, seorang preman besar dengan tato di wajahnya tiba-tiba memotong jalan mereka. "Kemana kalian pergi?" ditanyanya dengan suara kasar. "Kalian pikir bisa berjalan begitu saja tanpa bayar? Ini tempat kami, anak santri. Kalian harus bayar kalau ingin lewat," kata preman itu, melangkah lebih dekat dengan ancaman.
Fajar merasakan kegelisahan dalam hatinya, tetapi Rahmat tetap tenang. Kami tidak mencari masalah, kata Rahmat dengan suara rendah. Kami hanya ingin melanjutkan perjalanan dan sampai ke pesantren. Namun, preman itu tidak mendengarkan. Tapi kalian harus bayar untuk lewat sini. Itu aturan di tempat ini, katanya dengan senyum licik. Bawa uang, atau kalian akan merasakan akibatnya. Rahmat dan Fajar merasa terpojok. Mereka tidak punya banyak uang, hanya cukup untuk perjalanan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka harus berpikir cepat jika ingin keluar dari situasi ini tanpa bentrokan. Namun, Fajar sudah mulai merasa gelisah. Apa yang harus kita lakukan, Rahmat? Bisik Fajar dengan cemas. Rahmat menatapnya dengan tenang. Kita harus tetap tenang, Fajar. Jangan terprovokasi. Kita harus cari jalan keluar. Preman itu semakin mendekat, dan Rahmat tahu bahwa jika mereka tidak bertindak, mereka bisa terjebak dalam situasi yang lebih buruk. Kami tidak punya uang, Pak, kata Rahmat sekali lagi dengan tegas, tetapi tetap sopan. Kami hanya ingin pergi dengan aman. Namun, preman itu semakin mendekat dengan senyum mengerikan. Kalian tidak punya uang? Lalu bagaimana kalian bisa sampai ke sini? Tanyanya dengan penuh ejekan. Fajar mulai merasa cemas. Apakah kita harus melawan mereka? Tanyanya dengan suara bergetar. Rahmat menatap Fajar dan menggelengkan kepala. Kita tidak perlu melawan mereka, tapi kita harus siap jika keadaan semakin buruk, kata Rahmat dengan penuh keyakinan. Dia tahu bahwa terkadang, ketenangan dan ketegasan adalah senjata terbaik yang bisa dimiliki oleh seorang santri. Preman itu semakin mendekat, dan Rahmat merasakan bahwa ia harus segera mengambil tindakan. Kami sudah bilang, kami tidak punya uang, kata Rahmat dengan lebih tegas. Jika Anda terus mengganggu kami akan melaporkan Anda ke pihak berwajib. Kata-kata itu membuat preman itu terkejut sejenak, tetapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Kalian pikir bisa mengancam kami dengan kata-kata kosong? Kalian hanya 2 anak santri, katanya dengan penuh olokan. Situasi semakin tegang. Rahmat dan Fajar semakin merasa dikepung, namun mereka berdua tahu bahwa mereka harus tetap tenang. Mereka tahu jika mereka panik atau bertindak sembarangan, keadaan bisa semakin buruk. Rahmat mengisyaratkan kepada Fajar untuk mundur perlahan. Kita cari jalan keluar, jangan sampai terjebak lebih jauh, bisiknya. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, seorang preman lain muncul dari samping. Kalian tidak kemana-mana sebelum memberikan uang keamanan, katanya dengan suara berat. 3 preman yang ada di depan mereka kini sudah mengelilingi mereka, membuat mereka terjepit di antara mereka dan tidak bisa mundur lagi. Rahmat melihat ke kiri dan kanan, berusaha mencari celah untuk keluar dari situasi ini. Sudahlah, jangan buang-buang waktu, teriak salah seorang preman sambil mendekat. Rahmat merasakan kegelisahan mulai menyelimuti dirinya. Meski begitu, ia tahu bahwa ketenangan adalah kunci. Kami hanya ingin pergi dengan damai, katanya dengan suara tetap tenang. Kami tidak ingin berbuat masalah di sini. Tetapi preman itu malah semakin mendekat, dan senyum sinis terlihat di wajahnya. Damai? Hah? Itu hanya omong kosong. Sekarang bayar atau rasakan akibatnya. Fajar yang semakin cemas melihat Rahmat mencoba bertindak. Apa yang harus kita lakukan, Rahmat? Bisiknya. Rahmat tahu bahwa jika mereka tidak melakukan sesuatu, mereka bisa terjebak lebih lama lagi. Tetap tenang, jawab Rahmat. Jangan biarkan mereka menguasai situasi ini. Rahmat mulai berpikir cepat tentang langkah berikutnya. Jika mereka harus berhadapan, dia harus siap. Dengan gerakan cepat, Rahmat menggenggam tangan Fajar dan menariknya menjauh dari kelompok preman itu. Tiba-tiba, Rahmat mengalihkan perhatian preman dengan melemparkan batu kecil ke arah belakang mereka, menciptakan suara gaduh yang cukup keras. Beberapa preman langsung menoleh ke arah suara itu. Lihat! Ada sesuatu di sana, teriak salah satu dari mereka. Mereka berdua segera memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari ke arah yang berlawanan. Ayo cepat, Fajar, kata Rahmat. Mereka berlari dengan cepat, mencoba menjauh dari kerumunan preman yang mulai bingung. Walaupun mereka tahu tidak mudah, mereka merasa sedikit lega karena berhasil keluar dari situasi itu. Namun, mereka sadar, ini baru permulaan dari perjalanan yang jauh lebih berat di kota besar. Setelah berhasil meloloskan diri dari kelompok preman di terminal, Rahmat dan Fajar merasa tubuh mereka bergetar karena ketegangan yang mereka alami. Walaupun begitu,
mereka tetap berusaha untuk tidak panik. Mereka tahu, kota besar penuh dengan tantangan dan mereka harus lebih berhati-hati. Kita harus hati-hati, Fajar. Kota ini tidak seperti desa kita, kata Rahmat dengan suara tenang, meskipun ada kekhawatiran yang terlihat di matanya. Fajar mengangguk, meskipun wajahnya masih pucat. Aku merasa seperti berada di tengah hutan yang penuh dengan binatang buas, Rahmat, katanya sambil menatap sekeliling, merasa terpojok. Meskipun mereka mencoba untuk tetap tenang, ketegangan dan rasa takut masih membekas dalam diri mereka. Jalanan kota yang sibuk ini terasa sangat asing bagi mereka yang terbiasa dengan kehidupan damai di desa. Mereka berdua melanjutkan langkah mereka, berjalan dengan hati-hati sambil terus memperhatikan keadaan sekitar. Rahmat, yang selalu berpikir jernih, mencoba memberi semangat kepada Fajar. Ingat, kita ini santri. Kita dilatih untuk tidak mudah gentar. Kalau kita percaya diri dan tidak membiarkan diri kita dipermainkan, kita bisa melewati apapun. Tiba-tiba, seorang lelaki berjas hitam yang tampaknya berusia lebih tua mendekati mereka. Kalian baru saja menghindari masalah, ya? Tanyanya dengan nada yang tidak menyenangkan. Kalau kalian masih ingin terus berjalan di sini, kalian harus tahu siapa yang menguasai tempat ini. Rahmat menatap lelaki itu dengan waspada, tetapi tidak menjawab. Dia tahu, semakin banyak bicara, semakin besar risiko mereka terjerat. Lelaki itu melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar percakapan mereka. Nama saya Suryo. Saya bukan preman seperti yang kalian temui tadi, tapi kalau kalian ingin selamat di kota ini, kalian harus paham bahwa ada aturan yang harus diikuti. Rahmat dan Fajar saling pandang. Mereka tidak tahu apakah lelaki ini bisa dipercaya, tetapi mereka juga tidak punya pilihan lain selain mendengarkan. Bukan soal uang, anak-anak muda, lanjut Suryo. Tapi lebih kepada memahami bagaimana bertahan di dunia keras ini. Kalau kalian tidak tahu aturan mainnya, kalian akan terus jadi sasaran. Rahmat mengernyitkan kening. Dan siapa yang menetapkan aturan itu? Tanyanya, masih dengan nada hati-hati. Kami hanya ingin menjalani kehidupan kami dengan damai. Suryo tersenyum tipis. Kalian datang ke kota besar dan ingin damai? Itu hal yang mustahil. Tapi, kalau kalian ingin bertahan, kalian harus belajar untuk menyeimbangkan antara kebijaksanaan dan kekuatan. Di tempat ini, kadang kita harus melawan untuk bertahan hidup. Mendengar kata-kata itu, Rahmat dan Fajar merasa bingung, tetapi mereka juga merasa ada kebenaran dalam ucapan Suryo. Tapi bagaimana kami bisa tahu siapa yang harus dipercaya? Tanya Fajar, masih ragu. Suryo mengangkat bahu. Itulah tantangan hidup di kota besar. Tidak ada yang pasti. Kalian harus bisa menilai keadaan dan orang-orang yang kalian temui. Tapi satu hal yang pasti, kalian harus selalu siap untuk membela diri jika dibutuhkan. Rahmat dan Fajar melanjutkan perjalanan mereka dengan perasaan campur aduk. Mereka berdua masih merasa bingung tentang nasihat yang diberikan oleh Suryo. Tidak ada jalan yang mudah di kota ini, dan kenyataan itu mulai terasa semakin nyata. Mereka semakin mendalami dunia yang jauh berbeda dari pesantren mereka yang tenang dan penuh dengan kegiatan ibadah. Setelah berjalan beberapa lama, mereka tiba di kawasan yang lebih padat dan lebih gelap, penuh dengan gedung-gedung tinggi yang saling berdekatan. Di sepanjang jalan, mereka melihat orang-orang berlalu lalang dengan cepat, seakan hidup mereka dipenuhi dengan kesibukan yang tiada henti. Ini adalah sisi kota yang mereka belum pernah temui sebelumnya. Tiba-tiba, seorang pria muda yang tampak tidak terlalu besar tubuhnya, namun dengan tatapan tajam, menghampiri mereka. Kalian tidak tahu siapa yang menguasai wilayah ini, ya? Katanya dengan suara tinggi dan menantang. Rahmat melihat ke arah Fajar dan tahu bahwa mereka harus tetap tenang. Suryo memang benar. Di kota ini, setiap langkah bisa berujung pada masalah besar. Kami hanya ingin menuju pesantren, kata Rahmat dengan tegas. Kami tidak punya niat buruk. Tetapi pria itu hanya tertawa terbahak-bahak. Pesantren? Hah? Kalian pikir kota ini cocok untuk orang-orang seperti kalian? Kalian akan lebih baik pergi dari sini kalau tidak ingin masalah. Fajar terlihat cemas, namun Rahmat menarik nafas dalam-dalam dan tetap berdiri tegak. Kami tidak akan pergi, katanya dengan percaya diri. Kami akan tetap ke tujuan kami. Kami tidak takut. Tatapan pria itu semakin tajam, namun Rahmat bisa merasakan bahwa dia mencoba mencari celah untuk menyerang. Pria itu mendekat dengan cepat, mengangkat tangannya, dan menunjuk ke arah Rahmat. Kalian tidak tahu siapa yang sedang kalian hadapi.
Ini wilayah kami. Kami yang menentukan siapa yang boleh lewat dan siapa yang tidak. Suara pria itu keras, penuh intimidasi. Fajar merasakan jantungnya berdegup lebih cepat, tetapi Rahmat tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Jika kalian terus begini, saya tidak akan ragu untuk melawan, kata Rahmat dengan suara yang lebih keras dan penuh ketegasan. Kami bukan orang yang bisa diperlakukan sembarangan. Dalam hati, Rahmat berharap tindakan ini bisa membuat pria itu berpikir dua kali sebelum melanjutkan ancamannya. Namun, pria itu tampak tidak terpengaruh. Tiba-tiba, dari arah belakang, seorang pria bertubuh besar muncul dan menyentuh bahu Rahmat dengan keras. Sudah cukup, Joko, katanya dengan suara berat. Jangan ganggu mereka. Mereka hanya lewat. Ternyata, pria besar itu adalah orang yang tampaknya memiliki pengaruh lebih besar di kawasan tersebut. Joko, yang sebelumnya mengancam, hanya bisa menatap dengan marah sebelum akhirnya mundur. Rahmat dan Fajar merasa lega. Mereka tahu, meskipun mereka tidak menyelesaikan konflik dengan cara damai, ketegasan mereka dan sikap tidak takut membuat mereka dihormati oleh beberapa orang di sekitar mereka. Kalian beruntung kali ini, kata pria besar itu dengan nada tegas. Tapi ingat, kota ini bukan tempat untuk lemah. Jika kalian tetap ingin bertahan, kalian harus belajar untuk berdiri teguh. Rahmat dan Fajar akhirnya melanjutkan perjalanan mereka, kali ini lebih berhati-hati. Mereka sadar bahwa kota ini jauh lebih keras dari yang mereka bayangkan. Meskipun mereka telah menghadapi beberapa rintangan, mereka tahu tantangan yang lebih besar masih menanti di depan. Mereka berjalan melewati ganggang sempit, mencari jalan yang aman untuk menuju pesantren. Sambil berjalan, mereka teringat pada ajaran guru-guru mereka di pesantren yang selalu menekankan pentingnya keteguhan hati dan sikap sabar dalam menghadapi kesulitan hidup. Namun, meskipun mereka selalu diberi nasihat tentang menjaga kesabaran, Rahmat dan Fajar mulai merasakan betapa sulitnya menjalani hidup di tengah dunia yang keras ini. Terkadang, aku merasa kita terlalu naif, Rahmat, kata Fajar dengan suara pelan. Kita memang dilatih untuk sabar dan tenang, tetapi di sini, sepertinya orang-orang tidak peduli dengan itu. Mereka hanya peduli dengan kekuatan dan pengaruh. Rahmat mengangguk pelan. Iya, Fajar. Tapi kita harus tetap ingat siapa kita. Kita bukan orang biasa. Kita santri, dan itu lebih dari cukup untuk menghadapi kehidupan ini. Kita punya keyakinan dan kekuatan dalam diri kita yang bisa kita andalkan. Fajar terdiam, merenungkan kata-kata Rahmat. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan mereka harus lebih berhati-hati dalam setiap langkah mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan pernah menyerah. Mereka memiliki tekad yang kuat untuk terus berjuang, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk menjaga kehormatan yang mereka bawa sebagai santri. Setiap tantangan yang mereka hadapi, setiap ancaman yang mereka terima, membuat mereka semakin kuat. Rahmat dan Fajar tahu bahwa mereka tidak akan pernah menyerah. Dalam hati mereka, mereka sudah bertekad untuk terus maju, tidak peduli apapun yang menghadang. Kehidupan di kota besar memang jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Namun, mereka juga semakin sadar bahwa ketenangan dan keyakinan yang mereka bawa dari pesantren adalah senjata terbaik mereka untuk bertahan. Tetapi, mereka juga tahu, di kota ini, banyak hal yang tak bisa diprediksi. Pada suatu hari, mereka menemukan diri mereka berada di kawasan yang lebih sepi dan gelap. Mereka tidak tahu kenapa mereka berdua merasa seperti ada yang mengawasi. Setiap langkah mereka terasa lebih berat. Tiba-tiba, mereka dikelilingi oleh sekelompok preman yang lebih besar dan lebih menakutkan dari yang sebelumnya mereka hadapi. Salah satu preman besar mendekati mereka dengan tatapan tajam. Kalian ingin melawan di sini? Ini wilayah kami. Apa kalian pikir bisa keluar hidup-hidup? Katanya sambil tersenyum licik. Rahmat dan Fajar merasakan ketegangan yang sangat kuat. Mereka tahu, kali ini situasinya jauh lebih berbahaya. Dengan tekad yang semakin kuat, Rahmat dan Fajar berdiri tegak. Mereka tahu, hanya dengan menghadapi masalah ini dengan penuh keberanian, mereka bisa bertahan. Sepertinya, ujian terbesar mereka baru saja dimulai. Kelompok preman yang mengelilingi mereka semakin mendekat, menciptakan rasa tertekan yang hampir tidak bisa diatasi. Rahmat dan Fajar saling berpandangan, berusaha mencari cara untuk keluar dari situasi yang semakin genting ini. Mereka tahu, jika mereka menunjukkan rasa takut, mereka bisa jadi sasaran empuk. Tapi jika mereka melawan, mereka mungkin akan mendapatkan lebih banyak masalah. Jangan coba-coba bertindak bodoh,
teriak salah satu preman besar, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu. Wajahnya dipenuhi tato dan bekas luka, seakan menunjukkan betapa kerasnya hidup yang dia jalani. Rahmat bisa merasakan ketegangan udara sekitar mereka, hampir seperti ada api yang menyala di antara mereka dan kelompok preman itu. Fajar, yang tadinya cukup cemas, mulai mencoba untuk mengumpulkan keberanian. Kita tidak mau berkelahi, katanya dengan suara pelan namun tegas. Kami hanya ingin pergi ke pesantren, kami tidak ingin masalah dengan kalian. Tetapi preman itu justru tertawa terbahak-bahak, seolah mendengar lelucon bodoh. Apa kalian pikir kalian bisa begitu saja pergi tanpa ada konsekuensinya? Kata preman itu dengan nada mengejek. Di sini, semua yang lewat harus membayar tanggungan. Kalau tidak, kalian akan menyesal. Rahmat merasakan suasana semakin panas. Jantungnya berdegup lebih cepat, namun dia tahu bahwa inilah saatnya untuk mengambil langkah tegas. Tidak ada yang harus dibayar. Kami datang ke sini hanya untuk meneruskan perjalanan kami, kata Rahmat dengan keyakinan. Dia berdiri tegap, matanya tajam menatap pemimpin preman tersebut. Kalau kalian mau mempersulit kami, maka terpaksa kami akan melawan. Kata-kata ini terucap dengan begitu berat, tapi Rahmat tahu mereka tidak punya pilihan lain. Salah satu preman mencoba menghampiri mereka, namun dengan cepat Rahmat mengangkat tangan, memberi isyarat agar Fajar mundur sedikit. Rahmat tahu, kadang-kadang kekuatan fisik tidak cukup. Jika mereka terpojok, mereka harus bergantung pada kecerdikan dan ketangguhan mental mereka. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh besar yang tampaknya menjadi pengikut preman itu berlari menuju mereka. Rahmat dengan sigap menghindar dan menendang kaki pria tersebut, membuatnya terjatuh ke tanah dengan keras. Fajar terkejut, namun segera mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap fokus. Ini adalah saat ujian bagi mereka. Mereka harus menggunakan segala yang mereka punya. Para preman yang melihat itu mulai terdiam, tak menyangka dua santri yang tampak begitu tenang dan lemah dapat melawan mereka dengan begitu cekatan. Kalian berani, teriak salah satu dari mereka, namun tidak ada lagi yang bergerak mendekat. Ada rasa saling menghargai yang tumbuh setelah perlawanan tersebut, meskipun masih ada ketegangan di udara. Pemimpin preman yang masih berdiri mengamati mereka akhirnya berbicara. Kalian bukan orang biasa, ya? Tanyanya. Suaranya berubah menjadi lebih serius. Tapi jangan kira semua orang akan mundur hanya karena kalian berani melawan. Ini kota keras, dan kalian hanya orang asing. Rahmat menatapnya, penuh keyakinan. Kami tahu hidup di kota ini tidak mudah. Tapi kami punya tujuan yang jelas. Kami tidak akan mundur, dan kami tidak takut. Fajar merasakan adrenalin meluap di dalam dirinya. Meskipun mereka masih dikelilingi oleh preman-preman yang lebih besar dan kuat, dia merasa lebih kuat dengan adanya tekad dan semangat yang menyala dalam diri mereka. Jika mereka harus bertarung untuk bertahan hidup, mereka akan melakukannya tanpa ragu. Setelah kejadian tadi, suasana semakin tegang, namun ada perubahan yang terasa di dalam diri Rahmat dan Fajar. Mereka tahu, mereka bukan hanya sekadar santri yang datang ke kota ini untuk menjalani kehidupan biasa. Mereka adalah orang-orang yang membawa keyakinan, dan mereka harus membuktikan bahwa keyakinan itu bisa bertahan bahkan dalam kerasnya kehidupan kota. Pemimpin preman itu mulai melangkah mundur, seakan memberi jalan kepada mereka. Kalian berhasil kali ini, katanya dengan nada yang sedikit lebih menghargai. Tapi ingat, dunia ini penuh dengan ujian. Kalian harus siap menghadapi lebih banyak tantangan lagi. Rahmat dan Fajar tidak langsung menjawab, tetapi pandangan mereka tegas. Mereka tahu, ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Fajar memandang Rahmat, matanya penuh dengan rasa syukur dan kekaguman. Kau hebat, Rahmat, katanya. Aku tidak tahu kalau kita bisa melawan mereka seperti itu. Rahmat tersenyum tipis. Kita memang hebat, Fajar. Tapi kita tidak melawan dengan kekuatan fisik semata. Kita melawan dengan tekad dan keberanian. Itu yang membuat kita bisa bertahan. Mereka melanjutkan perjalanan, kali ini dengan semangat yang lebih besar. Setiap langkah mereka terasa lebih ringan karena mereka tahu bahwa mereka telah membuktikan diri mereka di hadapan dunia keras ini. Namun, dalam hati mereka tetap waspada. Setiap sudut jalan bisa menyimpan bahaya, dan mereka harus siap menghadapinya kapan saja. Kota besar ini penuh dengan godaan dan ujian. Namun, Rahmat dan Fajar menyadari bahwa apa yang mereka hadapi di sini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan hidup yang lebih besar. Mereka datang bukan hanya untuk menguji diri mereka, tetapi untuk membuktikan bahwa ketenangan dan kebijaksanaan seorang santri bisa mengalahkan kerasnya kehidupan kota.
Fajar mulai tertawa kecil. Aku rasa, ini baru permulaan, ya? Rahmat mengangguk, senyum tipis di wajahnya. Benar. Tapi kita tidak akan mundur. Apapun yang terjadi, kita akan tetap berpegang pada keyakinan kita. Kata-kata itu menguatkan mereka, menandakan bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan mereka siap menghadapi apapun yang ada di depan. Malam mulai turun, dan mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju pesantren. Walaupun masih ada banyak tantangan yang menanti, ada rasa damai dalam diri mereka. Mereka tahu, di setiap langkah mereka, Allah selalu memberi jalan bagi mereka yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam perjalanan ini, mereka belajar banyak hal, terutama tentang kekuatan batin dan pentingnya ketenangan dalam menghadapi setiap kesulitan. Sambil berjalan, Rahmat dan Fajar berbicara tentang harapan mereka. Mereka ingin menjadi santri yang bukan hanya dikenal karena ilmu agama, tetapi juga sebagai pribadi yang bisa menghadapi berbagai ujian hidup dengan kepala tegak. Mereka tahu, hidup ini adalah perjalanan panjang, dan hanya dengan keteguhan hati mereka bisa melewatinya. Setiap tantangan yang mereka hadapi di kota ini semakin menguatkan mereka. Mereka percaya, tidak ada yang bisa mengalahkan semangat dan keberanian seorang santri sejati. Di tengah kerasnya kehidupan kota besar, mereka menemukan jalan yang terang, dan itu semua bermula dari tekad untuk tidak menyerah. Rahmat dan Fajar tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi mereka siap untuk terus maju. Mereka tidak hanya sekadar berjuang untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Sebagai santri, mereka tidak hanya membawa ilmu, tetapi juga membawa cahaya yang bisa menerangi dunia. Dengan langkah yang mantap, mereka melangkah menuju tujuan mereka, tahu bahwa meskipun rintangan mungkin datang lagi, mereka tidak akan pernah takut. Karena mereka adalah santri yang membawa cahaya, dan cahaya itu akan terus bersinar, bahkan di tengah kegelapan kota yang penuh tantangan. Perjalanan Rahmat dan Fajar memberikan banyak pelajaran berharga yang bisa diambil. Bukan hanya tentang keberanian dalam menghadapi ketegangan dan bahaya, tetapi juga tentang keteguhan hati dan kekuatan iman yang mengarahkan setiap langkah mereka. Mereka telah membuktikan bahwa santri tidak hanya berjuang di dalam dunia pesantren, tetapi juga di luar sana, di tengah kerasnya dunia yang penuh godaan dan tantangan. Ketika keyakinan seseorang teguh, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk maju. Kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya persahabatan dan kebersamaan dalam menghadapi segala permasalahan hidup. Rahmat dan Fajar menunjukkan bagaimana dua orang yang berbeda latar belakang dan pengalaman bisa saling mendukung dan bekerja sama untuk mengatasi masalah yang lebih besar. Mereka tidak pernah sendiri karena mereka saling memberi kekuatan. Dalam kehidupan nyata, kita juga harus memahami bahwa setiap tantangan bisa lebih ringan jika kita bersama-sama menghadapinya dengan hati yang tulus. Namun, pesan yang paling mendalam adalah tentang keteguhan dalam berpegang pada prinsip hidup. Ketika dunia ini menggoda dengan segala tawaran dan keburukannya, Rahmat dan Fajar tetap teguh pada keyakinan mereka bahwa kebaikan dan ketulusan akan membawa mereka pada jalan yang benar. Mereka tidak membiarkan ketakutan atau tekanan dari luar merubah hati mereka, dan itu yang membuat mereka lebih kuat dari yang mereka kira. Kisah Rahmat dan Fajar di Terminal Terboyo dan perjalanan mereka selanjutnya adalah sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup, iman, dan perjuangan. Mereka telah menghadapi dunia keras yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, tetapi mereka tidak pernah kehilangan arah. Justru, setiap ujian yang mereka hadapi semakin memperkuat tekad mereka untuk terus berjalan di jalan yang benar. Melalui perjalanan mereka, kita belajar bahwa hidup ini tidak selalu mudah, dan tidak ada yang bisa menghindar dari ujian. Namun, kita juga diajarkan bahwa dengan iman yang teguh, semangat yang tidak mudah patah, dan persahabatan yang saling mendukung, segala rintangan bisa dilalui. Mereka yang berani untuk tetap teguh pada prinsip hidup akan selalu menemukan cahaya di ujung gelapnya jalan kehidupan. Seperti halnya Rahmat dan Fajar yang tetap menjaga hati mereka dalam setiap langkah, kita pun harus tetap setia pada apa yang kita yakini, meski dunia seringkali mengguncang kita. Mereka adalah contoh nyata dari semangat juang yang tidak hanya terletak pada kekuatan fisik, tetapi pada kekuatan hati dan keyakinan yang tidak pernah padam. Mereka adalah simbol dari keberanian, keteguhan, dan harapan yang selalu ada, meskipun di tengah dunia yang penuh dengan godaan. Sebagai penutupan, perjalanan Rahmat dan Fajar mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah tentang perjuangan. Dan sejauh apapun perjalanan itu, jika kita berjalan dengan niat yang baik, dengan hati yang tulus, dan keyakinan yang kuat, tidak ada yang tak mungkin. Kita semua memiliki potensi untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi segala ujian hidup. Sama seperti Rahmat dan Fajar, kita bisa membawa cahaya ke dunia yang penuh tantangan ini.